Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'izza ahla Gazzah, Allahumma ansur ahla Gazzah, Allahumma farrij ahla Gazzah, Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di surah Abasa, surat yang berisi tentang teguran dari Allah Subhanahu wa taala, teguran lembut, teguran halus dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasa wa tawalla, abasa dia berbuka masam, wa tawalla dan dia berpaling dengan badannya, aja'ahul a'ma ketika datang kepadanya al-a'ma orang yang buta. Jadi ayat yang pertama dan kedua ini menggambarkan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang sudah kita sampaikan ketika beliau didatangi oleh para pembesar Quraisy dan Nabi senang karena Nabi berharap mereka datang itu untuk menyatakan keislamannya, karena kalau para pemimpin, para tokoh masuk Islam maka yang dipimpin atau rakyatnya akan lebih mudah masuk Islam. Itu harapannya Nabi. Jadi itu ijtihad Nabi, itu yang diharapkan oleh Nabi. Jadi kalau orang yang jadikan panutan, jadikan tokoh, didengar suaranya ini mau masuk Islam, maka yang lain akan lebih mudah masuk Islam. Dan ini terbukti nanti ketika di Madinah, di mana sahabat mulia Sa'ad bin Mu'adz yang merupakan pemimpin Aus. Jadi Ansor ada dua, Aus dan Khazraj. Sa'ad bin Mu'adz yang merupakan pemimpin Aus, hari di mana beliau masuk Islam, dan masuk Islamnya Masya Allah dramatis sekali. Hari di mana beliau masuk Islam, baru masuk Islam, beliau pulang ke keluarganya, langsung beliau mengatakan, aku harapkan kalian bicara denganku sampai kalian ikut dengan apa yang aku ikuti, sampai kalian mau mengikuti apa yang aku ikuti. Maka ayahnya, istrinya dan juga keluarganya kemudian mengatakan, kami akan ikut apa yang kau ikuti. Jadi tidak perlu menunggu lama, keluarganya seketika masuk Islam semuanya. Bukan hanya keluarganya, bahkan kaumnya, bahkan masyarakatnya Aus, mereka dikumpulkan. Kemudian sang pemimpin ini mengatakan, mulai sekarang aku tidak sudi bicara dengan siapapun di antara kalian sampai kalian mau mengikuti apa yang aku ikuti. Kaumnya kemudian serentak mengatakan, tidak wahai Sa'ad, kami akan ikut apa yang kau ikuti. Maksudnya tidak, jangan kau lakukan itu. Kami tidak mau menjauh darimu. Kami akan ikuti apa yang kami ikuti. Jadi kemudian mereka diajak untuk bersyahadat dan semuanya bersyahadat kecuali cuma satu orang. Jadi itu kebaikan pemimpin. Itu kebaikan pemimpin. Kalau dia baik, maka orang yang dipimpin dia akan mudah untuk baik. Makanya wajar kalau Nabi menyebutkan ketika ada 7 kelompok orang yang kelak di akhirat akan mendapatkan naungan, hari di mana tidak ada yang bisa memberikan naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Urutan nomor 1-nya adalah al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Kenapa pemimpin yang adil? Karena kalau dia baik, maka kebaikannya akan bisa menyebar sangat masif, sangat luas ke masyarakat di mana dia berada. Nabi SAW ketika mengirimi surat kepada para pembesar
ada raja, ada Heraklius dikirimi surat, Kisra dikirimi surat, Habasyah Najasyi dikirimi surat, Muqawqis Iskandaria dikirimi surat, dan yang lain, Raja Oman dan seterusnya di tahun 7 Hijriah itu. Di antara isi surat yang disampaikan oleh Nabi, beliau mengajak mereka untuk masuk Islam. Aku mengajakmu untuk masuk Islam, aslim tuslim. Masuk Islamlah kamu, maka kamu akan selamat. Masuk Islamlah kamu, maka kamu akan mendapatkan kebaikan dan kebaikan dari rakyat yang kamu pimpin. Tapi kalau kamu tidak mau masuk Islam, di dalam surat Nabi itu, maka kamu akan menanggung dosa dirimu dan dosa rakyat yang kamu pimpin. Dibayangkan kalau yang dipimpin 200 juta lebih seperti Indonesia ini, ya kalau tidak baik, maka pemimpinnya akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Pemimpinnya nanti yang akan menuntut di hadapan Allah. Ketika rakyatnya diadili, maka rakyatnya akan menuntut pemimpinnya. Jadi itu yang difikirkan oleh Nabi. Jadi kalau orang-orang pembesar Quraisy ini datang kemudian mereka mau masuk Islam, maka orang-orang yang di bawahnya, anggota kabilah yang ada di bawahnya akan lebih mudah untuk masuk Islam. Maka Nabi fokus di situ. Ya. Ketika datang Abdullah bin Umi Maktum, Nabi agak kurang senang. Maka tidak senangnya Nabi ini beliau tampakkan dengan abasa, wajah yang cemberut atau wajah yang masam, bermuka masam. Watawalla, dan Nabi berpaling dengan anggota tubuhnya. Jadi tidak gubris, ya bahasa kita, tidak menggubris Abdullah bin Umi Maktum, tapi Nabi tetap menghadap ke para pembesar Quraisy ini. Di ayat ini, ayat kedua yang kita bahas, pertama kata anja'ahul a'ma. Anja'ahu, dia si buta ini, orang yang buta ini. Pertama panggilan al-a'ma, Allah menyebut Abdullah bin Umi Maktum yang punya namanya Ibnu Umi Maktum, tapi di surat Abasa Allah tidak menyebut namanya, tapi menyebut kondisi fisiknya yang buta. Dan itu bukan penghinaan, bukan sama sekali. Itu bukan ingin merendahkan Ibnu Umi Maktum, sama sekali bukan. Justru ketika Allah menyebut dengan sifatnya al-a'ma, dia yang buta, penyebutan dengan menyebutkan dia yang buta itu untuk memberikan pemakluman, untuk memberikan uzur. Karena secara kaidah Abdullah bin Umi Maktum ini beliau melakukan kesalahan sebenarnya, kesalahan besar. Bagaimana tidak? Beliau datang kepada Nabi, Nabi sedang berbicara, beliau memotong pembicaraan Nabi kepada para pembesar Quraisy. Jadi kesalahan sebenarnya. Tapi kesalahan itu dimaafkan karena yang datang orang buta. Dia tidak melihat kalau Nabi sedang berbicara kepada orang lain. Jadi penyebutan al-a'ma hikmahnya ada dua. Satu, untuk memberikan uzur, pemakluman kepada Ibnu Umi Maktum bahwa dia tidak tahu kalau Nabi sedang berbicara dengan para pembesar Quraisy, kemudian dia memotong pembicaraan Nabi SAW, yang itu merupakan kesalahan. Yang kedua, pemakluman atau uzur untuk Nabi SAW. Karena yang datang orang buta, kemudian Nabi kurang senang, Nabi bukan mengatakan kalimat-kalimat yang menyakitkan, tapi yang dilakukan Nabi sebagai bentuk tidak sukanya saat itu, beliau menunjukkan raut wajah yang masam dan beliau berpaling dengan anggota tubuhnya. Dua-duanya ini kan tidak dilihat oleh Ibnu Maktum, dia buta. Jadi Nabi mau senyum, Nabi mau cemberut, Nabi mau bahasanya ya, itu kan nggak kelihatan sama orang buta. Jadi bahasanya adalah apa yang dilakukan Nabi dengan abasa dan watawalla ini tidak menyakiti hatinya Ibnu Umi Maktum. Karena Nabi cemberut, bahasa kita, tidak dilihat oleh Ibnu Umi Maktum. Kemudian Nabi berpaling juga tidak dilihat oleh Ibnu Umi Maktum. Jadi ini memberikan uzur kepada Nabi bahwa saat itu memang Nabi keliru sikapnya, tapi kekeliruan Nabi tidak sampai membuat sakit hati Abdullah bin Umi Maktum. Yang ini kita tangkap lagi dari ayat ini, anja'ahu. Bayangkan, ini Ibnu Umi Maktum datang kepada Nabi bukan minta harta, bukan minta jabatan, bukan minta posisi, bukan sama sekali. Tapi beliau datang kepada Nabi pengen belajar, pengen minta diajari untuk membersihkan dirinya, pengen minta diajari Nabi untuk mensucikan dirinya. Nanti di ayat setelahnya disampaikan.
Jadi beliau pengen belajar, pengen minta ilmu kepada Nabi agar hatinya suci, dirinya lebih baik lagi. Dan Masya Allah Al-Quran menggunakan kata dia yang datang kepada Nabi. Dan ini kaidah besar dalam Islam terkait urusan menuntut ilmu. Bahwa dalam Islam ada penuntut ilmu yang tertinggi, maksudnya yang tinggi adalah seorang murid mendatangi gurunya. Bukan guru yang disuruh datang ke rumah murid. Lihat, ini orang buta. Kenapa tidak nyuruh saja orang lain nanya, nanti dia tinggal datang, apa tadi yang diajarkan Nabi, tolong beritahu saya, tolong ajari saya. Tidak begitu. Ini orang buta, tapi dibilang-bilang datang ke rumah Nabi. Pas saat itu mungkin ada yang mengantarkannya atau yang lain. Tapi lihat, ayat jelas-jelas mengatakan ketika dia datang kepada Nabi. Dan sekali lagi, ini kaidah utama, salah satu kaidah penting dalam belajar atau menuntut ilmu, bahwa sumber ilmu itu yang kita datangi, guru itu yang kita datangi. Jadi tidak pas kalau hari ini misalkan yang privat atau apa itu, guru disuruh datang ke rumah anak kita, itu kurang pas. Dalam syariat Islam tidak begitu. Jangankan Ibnu Ummi Maktum, nanti kita tahu seorang khalifah besar Harun ar-Rasyid, kekuasaannya yang membentang luas. Ulama yang besar saat itu adalah Imam Malik rahimahullah ta'ala salah satunya. Maka Imam Malik punya kitab yang istimewa, kitab Al-Muwatta. Harun ar-Rasyid menyurati Imam Malik berharap agar kitabnya ini dijadikan panduan utama setelah Al-Quran tentunya, dijadikan referensi utama dalam berilmu dan sebagainya. Tapi Imam Malik tidak berkenan, Imam Malik tidak mau. Kalau begitu, kata Harun ar-Rasyid, ajari aku tentang kitabmu itu Al-Muwatta. Jadi khalifah, kekuasaannya Masya Allah luar biasa membentang. Khalifah yang pernah berbicara kepada awan dari atas loteng istananya, beliau mengatakan, wahai awan, silahkan kamu hujan di mana saja, tapi apa yang kamu tumbuhkan hasilnya akan datang kemari. Amtiri haitsu syi'ti fa inna kharajaki saufa ya'ti. Silakan kamu hujan di mana saja, apa yang kamu tumbuhkan nanti akan datang kemari hasilnya. Harun ar-Rasyid seorang pemimpin yang luar biasa, cinta dengan ilmu, saleh dan sebagainya. Beliau minta kepada Imam Malik, ajari aku kitab Al-Muwatta. Apa responnya Imam Malik? Gak digubris, gak digubris. Yang minta khalifah orang pertama, orang nomor satu. Bukan hanya di satu negara kan, di berbagai negara. Maksudnya khalifah kan bukan hanya mimpin satu negara. Gak digubris. Bahasanya begini, kalau kamu datang kamu yang butuh, kamu datang kemari. Bukan saya yang datang ke sana. Betul. Itu Khalifah Harun ar-Rasyid datang dengan putranya ke rumahnya Imam Malik. Bayangkan. Sengaja datang khalifah, caranya hari ini Pak Jokowi datang ke rumahnya Ustaz Muhsin pengen belajar tahsin. Loh harus begitu, kalau ingin beliau mulia di dunia dan di akhirat. Kekuasaan Pak Jokowi gak seluas Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid datang ke rumahnya Imam Malik. Begitu beliau datang, ngetok pintu, yang buka pelayannya atau pembantu yang ada di rumah. Tidak langsung dipersilakan masuk, bayangkan. Suruh nunggu di luar. Begitu disampaikan, wahai imam, baik guru, di luar ada Khalifah Harun ar-Rasyid. Apakah kemudian Imam Malik kedadapan, bahasa kita mungkin panik? Tidak sama sekali. Itu Khalifah dibiarkan di luar, beliau membersihkan diri, menyiapkan diri, beliau memakai pakaian terbaik. Baru setelah beliau siap, karena beliau tahu Harun ar-Rasyid datang ke sini bukan menginginkan harta, karena beliau Imam Malik tidak punya banyak harta, bahkan miskin. Bang beliau itu kalau mau beli pakaian untuk ngajar, Imam Malik salah satu guru yang sangat memperhatikan penampilan. Saking sangat memperhatikannya, kalau beliau pengen berpenampilan bagus dan itu perlu beli, beliau sampai menjual perkakas rumahnya. Jadi perabot rumahnya dijual demi untuk melengkapi penampilannya agar di majelis ilmu itu betul-betul luar biasa. Karena beliau yang beliau ajarkan adalah hadis, dan hadis adalah kalimat baginda Rasulullah SAW. Beliau ingin meninggikan kalimat Nabi setinggi-tingginya, salah satunya dengan menjaga penampilannya, termasuk beliau tidak mengizinkan di majelis beliau ada anak-anak, tidak diperbolehkan. Imam Syafi'i boleh datang, itu syaratnya juga panjang.
Jadi singkat cerita begitu. Begitu beliau sudah siap, beliau keluar menemui Harun al-Rasyid. Marah Harun al-Rasyid. Wahai Imam Malik, aku minta engkau datang ke istanaku, engkau tak datang. Sekarang aku yang datang, kau biarkan aku berdiri lama di luar sini. Khalifah lah, Masya Allah. Khalifah. Tapi lihat beliau memiliki kalimat yang sangat menyejukkan. Wahai Khalifah, aku tahu kau datang ke sini bukan untuk harta. Dan aku juga, engkau juga tahu bahwa ulama yang datang ke pintu penguasa berarti dia sedang menghinakan dirinya. Sedangkan penguasa yang datang ke rumah ulama, dia sedang ingin memuliakan dirinya. Lihat, itu kaidah lagi-lagi. Dan kaidah ini pernah dicoba oleh salah satu tokoh nasional kita. Dia menggunakan kalimat yang lain, lalat yang berkumpul dia. Jadi itu apa? Itu kaidah besar sebenarnya. Jadi beliau mengatakan ulama yang datang ke pintu penguasa, maka dia sedang ingin menghinakan dirinya sendiri. Dia ingin menjilat dan sebagainya. Sedangkan penguasa yang datang ke pintu ulama, dia ingin memperbaiki dirinya, dia ingin memuliakan dirinya di dunia dan di akhirat. Kalimat indah kan, dicomot oleh salah satu tokoh di Indonesia ini, tapi sayang itu dulu, sekarang udah berbeda. Jadi itu dulu yang mengatakan lalat yang berkumpul di bangkai lebih baik daripada ulama yang datang ke penguasa. Jadi nyerempet-nyerempet sedih Pak, mohon maaf. Tapi Masya Allah tadi, ya Allah, tidak hanya di situ loh Pak, tidak hanya di situ. Di hari yang lain, Imam Malik dalam majelisnya sedang mengajarkan kitab Al-Muwatta. Harun al-Rasyid Khalifah datang ingin belajar. Apakah beliau disediakan kursi khusus untuk Khalifah? Tidak sama sekali. Beliau datangnya terlambat ya duduknya di belakang. Beliau datangnya terlambat ya sudah duduknya di bawah, desek-desekan sama yang lain. Gak peduli dia Khalifah atau siapa. Kemudian Harun al-Rasyid memberikan wejangan kepada putranya. Lihat tak? Lihat betapa tingginya mulianya kedudukan orang yang berilmu itu. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan orang yang berilmu itu. Beliau delosor di bawah, duduk di bawah, tidak peduli itu Khalifah nomor 1, tidak peduli beliau orang hebat, begitu Pak, Masya Allah. Jadi kemudian Imam Malik menyampaikan kaidah yang tadi kita sampaikan, al-ilmu yu'ta ilaihi wa la ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, bukan ilmu yang mendatangi orang yang belajar. Maka di ayat ini anja'ahu al-a'ma, orang yang buta ini dia yang mendatangi Nabi. Dia yang datang untuk belajar kepada Nabi, dia yang nyamperin rumah Nabi untuk minta diajari ilmu. Sekali lagi, masalahnya bukan banyak atau sedikit, tapi masalahnya adalah ilmu yang kita dapatkan barokah atau tidak. Coba deh kita cek ulang lagi. Kita dari SD sampai sekarang berapa banyak ilmu yang kita pelajari. Tapi berapa banyak ilmu yang sudah kita pelajari yang bermanfaat untuk hidup kita di dunia dan di akhirat, itu masalahnya. Kan banyak sekali kan ilmu-ilmu yang hari ini tidak berguna untuk membantu kehidupan kita di dunia, apalagi nanti di akhirat. Nah, itu gambaran bahwa ilmu yang kita pelajari banyak yang bisa jadi tidak bermanfaat karena tadi sekedar untuk memberikan manfaat untuk diri kita saja loh, tidak. Banyak yang dulu kita jurusannya apa, sekarang kerjanya jadi apa. Jurusannya teknik sipil atau apa, ujung-ujungnya ngajar IPS, ngajar IPA misalkan. Bukan salah Pak, bukan salah. Tapi kan tadi, bayangkan loh betapa ilmu itu kan tadi. Karena kita salah dalam berkaidah, menerapkan kaidah menuntut ilmu, sehingga ilmu yang kita dapatkan sekian banyak yang sudah kita pelajari, kita bisa menghitung mana yang bermanfaat, mana yang kita gunakan hari ini. Kemudian yang kedua, mengapa menggunakan kata ganti dia? Ayatnya kan negur Nabi, Allah kan sedang menegur Nabi kan, tapi negurnya indah. Negurnya bukan langsung wahai kamu Muhammad, kamu berbuka masam, kamu berpaling darinya. Tidak, tapi ayat mengatakan dia berbuka masam, dia berpaling. Loh yang ditegur Nabi tapi Allah mengatakan dia orang ketiga. Jadi ini untuk memuliakan Nabi, meninggikan Nabi, kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Di awal sudah kita sampaikan, mencintai bukan berarti mengiyakan atau membenarkan semua yang dilakukannya, benar atau salah tidak. Kalau memang salah keliru ya ditegur, diingatkan. Itu cinta, itu sayang. Jadi cinta sayang itu adalah kita berharap orang yang kita cintai, kita sayangi,
bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Kalau dia selamat, cara kita untuk membuat dia selamat dengan diingatkan, ditegur, ya itu kita lakukan. Jadi gitu. Menggunakan kata ganti orang ketiga atau dia berbuka masam, karena nanti di ayat yang ketiga Allah menggunakan kata kamu, jadi berubah. Ayat 1-2 menggunakan kata dia berbuka masam, dia berpaling ketika datang orang buta kepadanya. Ayat ketiga, barangkali kamu tidak tahu, berubah menjadi kata ganti orang kedua. Jadi untuk menegur tapi dengan cara yang sangat halus, menegur tapi penuh dengan cinta dan kasih sayang. Sebutan al-a'ma bukan penghinaan, tadi sudah kita sampaikan, tapi justru untuk memberikan udzur, pemakluman kepada Nabi dan kepada Ibnu Ummi Maktum. Ini sudah kita sampaikan kemarin. Kalau orang yang buta saja Nabi berbuka masam ditegur oleh Allah, padahal yang dibukai masam tidak melihat, maka jangan sampai itu dilakukan oleh kita sebagai umatnya Rasulullah SAW kepada siapapun. Wajah abus itu sikap atau apa namanya, hal yang ditunjukkan yang bisa menjauhkan orang. Kalau kata Syekh Atik, beliau mengatakan al-abus yudammir, wajah yang masam itu menghancurkan perasaan orang lain. Wajah yang masam itu yuzalzil, dia akan mengguncang. Bagaimana tidak kita orang tua, misalkan anak kita datang lagi senang-senangnya pengen menunjukkan apa yang barusan dibuat, tiba-tiba kita berbuka masam kepada anak kita, kan pasti dia kecewa. Dia lagi pengen menunjukkan, ayah, abi, bapak, tadi saya begini, pengen cerita, pengen menceritakan apa yang barusan dia lakukan, dan itu senang karena dia melakukannya. Tapi kita tiba-tiba malah menolaknya dengan wajah cemburu, dengan wajah kecut, tentu patah hati dia, sakit hati nanti anak kita. Begitu juga dengan murid-murid kita misalkan. Jadi dia sedang ingin apa, tiba-tiba kita menyapanya dengan wajah yang cemberut, dengan wajah masam, kebahagiaan yang ingin dia dapatkan dari gurunya runtuh semuanya. Hanya dengan ketika kita menunjukkan wajah yang cemberut. Maka betul tadi kata Syekh Al-Atik, beliau mengatakan al-abus yudammir, dia akan menghancurkan kejiwaan orang yang murid kita atau anak kita tadi ketika kita menunjukkan wajah tidak nyaman kepadanya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Kata wa ma yudrika, sebagaimana pernah kita singgung, itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak tampak saat itu, tidak kelihatan saat itu. Biasanya berkaitan dengan perkara-perkara gaib yang tidak kelihatan. Contohnya masa depan, contohnya hari kiamat. Jadi kalau Al-Quran menggunakan kata wa ma yudrika, maka yang ingin disampaikan oleh Al-Quran adalah sesuatu yang belum kelihatan saat itu. Jadi seolah-olah Al-Quran mengatakan wa ma yudrika, kamu tidak tahu kan wahai Muhammad, barangkali la'allahu yazakka, dia datang ingin mensucikan dirinya, au yadzakkaru, atau ingin mendapatkan peringatan, ingin mendapatkan pengingat, fatanfa'ahu dzikra, maka pengingat itu akan bermanfaat baginya. Jadi yang ingin kita sampaikan di sini, wa ma yudrika, kamu tidak tahu kan yang datang sekarang tentang orang buta, tapi lihat nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dia akan jadi apa. Jadi sedangkan yang ada di hadapanmu para pembesar Quraisy ini, kamu juga tidak tahu wahai Muhammad. Kamu berharap mereka masuk Islam, padahal satu pun di antara mereka nanti tidak ada yang masuk Islam. Yang datang kepada Nabi, para pembesar Quraisy itu yang datang kepada Nabi, satu pun tidak ada yang masuk Islam, dan semuanya mati kafir. Semuanya mati kafir. Maka Allah menggunakan kata wa ma yudrika, kan kamu tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Kamu yang berharap mereka nanti masuk Islam dan Islamnya akan mengantarkan Islamnya banyak orang, sementara Abdullah bin Ummi Maktum ini satu orang baru buta, kamu tidak tahu. Jangan-jangan nanti yang satu orang ini dia akan menjadi orang istimewa. Dan betul, orang buta sebagaimana sudah kita sampaikan, orang buta, tapi Masya Allah ketika Nabi meninggalkan kota Madinah, beberapa kali Abdullah bin Ummi Maktum ini ditunjuk menjadi PLT Madinah.
menjadi pemimpin Madinah, ngimami sholat, menjadi pemutus perkara kalau pas Nabi sedang tidak ada di Madinah. Jadi kurang hebat apa? Jadi beliau ditunjuk untuk menjadi PLT. Bukan hanya itu, nanti disampaikan, aku melihat Abdullah bin Ubay Maktum ini di perang Qadisiyah. Beliau membawa tamengnya dan beliau nanti syahid di perang Qadisiyah. Orang buta, bayangkan. Orang buta, tetapi sahabat yang meriwayatkan ini beliau kagum kan. Bagaimana seorang Abdullah bin Ubay Maktum ternyata beliau syahidnya malah di peperangan perang Qadisiyah. Sementara kita tahu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu juga, beliau yang masya Allah taklima luar biasa, justru meninggalnya bukan di peperangan, tapi di atas kasurnya, di atas tempat tidurnya. Jadi kan bukan kebalik, tapi dua-duanya mulia. Artinya tadi orang yang buta yang mendapatkan udzur untuk tidak ikut perang gak apa-apa, tapi justru malah meninggalnya di peperangan. Sementara Khalid bin Walid yang masya Allah beliau juga syahid, tapi meninggalnya tadi di atas tempat tidur. Jadi jangan lihat anak kita hari ini, jangan lihat mereka hari ini, santri-santri kita, murid-murid kita hari ini. Karena hari ini mungkin dia tidak bisa, hari ini mungkin dia bukan siapa-siapa, hari ini mungkin ilmu yang diserapnya tidak seberapa. Tapi lihat nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, jangan-jangan di antara murid-murid kita nanti akan ada menjadi orang yang besar, yang memberikan manfaat kepada umat, kepada bangsa ini. Jadi ini yang salah satunya pelajaran yang kita sampaikan di sini. Wa ma yudrika, kan kamu tidak tahu ya Rasulullah. Ibnu Ummi Maktum hari ini memang dia begini, tapi lihat nanti dia akan menjadi seperti apa. Jadi itu pelajaran buat kita semua ya. Kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, kita sebagai guru, murid kita, anak kita, santri kita hari ini memang bisa jadi hari ini dedelnya minta ampun misalkan, bodohnya minta ampun, tapi jangan pernah mengucapkan kata-kata kamu bodoh misalkan, jangan disumpahi bahasanya. Karena hari ini mungkin tidak tahu, siapa tahu suatu hari Allah bukakan untuknya ilmu dan dia akan menjadi orang besar. Dan jangan-jangan nanti di antara anak didik kita, murid kita, santri kita, mahasiswa kita, jangan-jangan ada di antara mereka nanti yang menuntun tangan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita harapkan kan. Mungkin amal kita tidak cukup, mungkin ibadah kita tidak cukup sekedar untuk membalas kenikmatan Allah, tidak cukup. Jangan-jangan nanti di antara karya kita ada murid kita tadi, ada mahasiswa kita, tiba-tiba nanti mereka di hadapan Allah kemudian membela kita dan menggandeng tangan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dipandang biasa hari ini bisa jadi kelak dia akan menjadi orang yang luar biasa. Maka jangan diremehkan, jangan disepelekan, jangan dianggap kamu tidak bisa apa-apa, kamu akan menyusahkan, kamu akan jadi tidak boleh itu kalimat itu. Jadi wa ma yudrika, kamu tidak tahu hari ini, kamu tidak tahu apa yang terjadi nanti kelak. Fatadfa'ahu dzikra, kita akan memberikan peringatan, pengingat, dan peringatan yang kita sampaikan akan bermanfaat bagi orang yang mendengarnya dengan syarat peringatan itu akan bermanfaat kalau yang datang ingin diberikan peringatan adalah punya niat yang baik, ingin memperbaiki dirinya. Jadi peringatan itu akan bekerja dengan baik kalau yang kita berikan peringatan itu punya niat baik, ingin memperbaiki dirinya. Kalau yang datang kita beri peringatan tapi hatinya sombong, hatinya angkuh, hatinya merasa tidak butuh, nanti dari setelahnya kita akan sampaikan di pertemuan yang lain. Peringatan sebesar apapun, pakai ayat, pakai hadis mau sebanyak apapun, pakai kalimat hikmah mau sebanyak apapun, tidak akan bekerja dengan baik. Kalau yang datang dia merasa tidak butuh. Kalau yang datang dia merasa ngapain saya perlu mendengarkan misalkan, itu tidak akan bekerja dengan baik. Jadi peringatan itu akan bekerja memperbaiki dengan syarat orang yang mendengarnya ada niatan ingin memperbaiki dirinya, ada niatan ingin mensucikan dirinya, maka peringatan itu akan berguna atau bermanfaat. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata yazakka, itu dari kata yatazakka, mensucikan diri, sebelum kata yadzakkaru, mengambil pelajaran atau mengambil peringatan. Jadi Allah menyebutkan yazakka ini sifatnya dalam hati, urusan jiwa. Jadi peringatan itu akan bekerja dengan baik pertama kalau yazakka dulu, hatinya disucikan dulu. Tadi kita sampaikan niatnya dibenarkan dulu.
Oh, niatnya pengen memperbaiki diri, niatnya pengen belajar agar lebih baik lagi. Itu yazakka. Mensucikan diri dulu, baru yadzakkaru. Diberikan ilmu, dibacakan ayat, disampaikan kalimat hikmah, baru akan bekerja. Tidak boleh terbalik, tidak boleh terbalik. Kalau orang belum tazkiyah, belum mensucikan dirinya, tadi kita sampaikan, mau dibacakan Al-Baqarah bolak-balik juga tidak akan bekerja. Syaratnya ya zakat dulu, perbaiki niat dulu, sucikan niat dulu, baru nanti ya zakaru akan berfungsi dengan baik. Maka Nabi juga sama kan, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Bersihkan diri mereka dulu, baru wa yu'allimuhumul kitab, baru ajarkan Alkitab kepada mereka. Itu akan bermanfaat atau bekerja. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaat, semoga ada kebaikan yang bisa kita dapatkan dari 4 ayat di surah Abasa ini. Wallahu ta'ala bishawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.